Baik, kembali lagi ke Cetrak Channel. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Pendi. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Ya, gimana Pak kabarnya, Pak? Dari rumah atau dari mana nih, Pak? Dari Dari rumah rumah. ke sini Mm-mm. naik motor karena kalau naik mobil Macet, Pak. macet, suka ngantuk, udah tua bahaya tidur di mobil Betul. malah nabrak. Kalau hujan berteduh di bawah kolong jembatan. Resiko itu, Pak. Oke, baik, Pak Pendi. Pak Pendi ini sebenarnya eh, terkenal juga dengan foto budaya ya, Pak ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit Pak, kenapa Bapak suka dengan foto budaya. Nah, sebelum masuk ke situ, Pak Pendi bisa ngejelasin ke teman-teman, ke pemirsa, kenapa Pak Pendi suka dengan fotografi, supaya jadi Oke. inspirasi buat kita semua. Iya, oke, oke. Jadi begini, saya mau cerita sedikit ya. Dulu pada waktu saya masih mahasiswa, sebelum mahasiswa bahkan ya, masih SMA kelas 2 begitu, saya tuh dikasih kamera oleh bapak saya. Iya, iya, Bapak saya sebetulnya sudah hobi dengan fotografi. iya, Ya, betul. dia sudah bermain dengan kamar gelap dan lain sebagainya. Iya, Ya, jadi saya mengenal itu sudah lama. Jadi melihat menggunakan kamera refleks dengan apa namanya film itu udah biasa saya, udah sudah setiap hari terbiasa. ya Pak ya Ya, lihat itu Pak ya. nah, kemudian saya diberi kamera waktu itu masih analog, masih menggunakan film gitu ya. Ya sudah saya terima ini apa ya masih cekrek 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 nggak tahu gitu ya. Itu udah SMA atau masih sekolah? SMA. SMA Pak. Ha, Oke, oke. jadi kelas 3 kelas 2 SMA lah kira-kira begitu. Sudah. Nah, kemudian tapi pada usia 5 tahun, pada waktu saya menggunakan Rolleiflex bapak saya, itu saya selalu menyangkutkan kamera itu di sini. Saya masih punya fotonya ya, menggunakan Rolleiflex. Itu senang sekali melihat monitor refleks. Karena apa? Karena gambarnya terbalik. Oh iya Gitu, betul. kepalanya di bawah, Berarti yang yang kanan double jadi kiri. lens reflex Pak ya? Iya, iya, double lens. Itu wah dibawa terus gitu. Nah, ini terpanggil lagi Oke, oke. pada waktu kelas 2 SMA itu. 2 SMA. Nah, 2 SMA dapat kamera. Nah, sudah mulai ya berkembang. Tapi pada saat itu kan masih analog ya. Ya, betul. Jadi serba irit. Harus menghitung, Beli film ya Pak ya? beli film, kalau sudah motret, filmnya nggak bisa yang 36 karena mahal, yang 20 saja. Kalau sudah 10 berhenti. 10 buat nanti lagi ya, gitu istilahnya. Jadi mesti menghitung terus karena kita harus mencetak, membuat kontak printnya, kemudian ya itu perlu biaya juga. Zaman segitu belum ada penghasilan, ya. Betul, betul Pak. Baru mahasiswa kemudian ya berlanjut dan kebetulan saya masuk di komunikasi. Itu banyak masukan-masukan yang terkait dengan fotografi ini. Ya dosen saya di fotografi di komunikasi itu Pak Profesor Sularko. Oh, iya, iya. Dia adalah Betul, betul. salah satu petinggi komunitas fotografi Fotografi kita dan buku-bukunya tertuanya. tentang Iya, iya, betul. betul. Nah itu makin mendalam di situ. Nah, itu berapa lama Pak prosesnya? Kira-kira semasa mahasiswa itu saja, ya semasa mahasiswa itu 3-4 tahun berarti Pak, 3-4 ya? tahun kurang lebih lah, ya. Kemudian saya di fakultas dulu namanya fakultas publisistik ya, bukan komunikasi. Iya, iya, iya. Ya, saya mendapat beasiswa untuk pendidikan khusus di TVRI dengan dosen dari Jerman sana. Nah, bertambah masukan Ilmunya itu, lagi. bertambah masukan itu, dan saya mendapatkan juga pengetahuan tentang filmologi, Oh, filmologi. Oke. merekam. Bagaimana waktu itu ngedit masih pakai film ya dulu, gunting, pecah kepala. Tapi bisa Pak, Pharma developing film. Bisa, jadi prosesnya tahu soal itu ya, oke, iya, bagaimana cara mengambilnya, Oke, iya, membuat iya. prosesnya, membuat cuttingnya, terus apa namanya transisinya semua dipelajari di situ. Jadi itu memberikan masukan banyak kita untuk merekam acara-acara budaya ini. Oke, oke, oke. Jadi
pada saat itu segala-galanya serba terbatas tuh Pak ya. Sangat terbatas. Mau beli film juga katakanlah kalau kita masih sekolah juga kan mahal gitu Iya, Pak rasanya. iya, betul. Terus apalagi mengenai ilmu-ilmu fotografi pada saat itu juga susah. Iya, Dan beda sama era sekarang ya. iya. Pak, ya, begitu. Nah, kalau sekarang kan eranya digital nih Pak. Nah, sedangkan Pak Fendi ini senang motret budaya. Itu apakah dari film itu sudah memang suka budaya? Sebetulnya suka budaya itu sebelum memotret. Jadi memang dasarnya sudah suka. Dasarnya sudah suka karena apa? Saya lahir di Madiun. Oh, di Madiun. Namanya Siregar, tapi numpang lahir di Madiun. Numpang aja gitu. Numpang aja Pak. Jadi bahasanya Jawa, tahu. Nah, di Madiun itu kalau sudah malam minggu, Iya. saya diizinkan untuk nonton wayang. Saya suka sekali nonton wayang Sampai sekarang Pak. sampai sekarang. Jadi kalau ada acara pernikahan atau sunatan itu ada nanggap wayang kulit, itu sampai pagi itu jam 5 baru pulang. Ya duduk dekat dalam mendengarkan cerita. Nah, itu bekal. Iya, bekal itu ya begitu masuk ke era digital ini ya sudah seperti pistol diledakkan tuh dek lari nggak pakai rem. Ngebut Pak ya. Iya ngebut gitu. Ya, masuk ke budaya gitu jadinya. Iya. Nah, selama ini motret budaya sudah hampir seluruh Indonesia sudah masuk atau gimana? Hampir. Hampir semua Hampir Pak, ya? semua. Nah, salah satu budaya yang Bapak suka di daerah mana? Nah, ini ya budaya kita itu kan kaya sekali ya. Betul. Kaya sekali dari Aceh sana sampai Papua. Aduh, ya. Banyak Kalau sekali, kita banyak sekali. Jangankan untuk per daerahnya ya, per batas kabupaten saja sudah berbeda. Betul. Itu aduh ya membuat saya tuh kadang-kadang itu gimana ya, ini Indonesia kok kaya sekali seperti ini dan tidak bisa direm. Ya, semua itu direkam terus dap. Konsekuensinya adalah filing. Iya, betul. Filing kita harus bagus, Betul. mudah mencarinya, sehingga kalau ada orang yang memerlukan segala macam, nah ini kita bisa kita langsung bisa berikan kepada mereka gitu. Nah, pada saat zaman negatif dulu juga masih ada Pak sekarang sampai sekarang. Masih Bapak disimpan. simpan dengan baik Disimpan, berarti, Pak? ya. Oh, oke. Berarti harus dirawat ya Pak ya kalau negatif Pak ya? Sudah saya transfer ke digital sudah semuanya, karena di-scanning merawatnya itu nggak gampang ya. Iya betul Pak, Ya, susah sekali ya Pak susah ya. sekali. Oke, berarti semuanya Scan, sudah ditransfer. sudah scan. Oh ya, alhamdulillah. Nah, kalau masuk era digital kan filingnya hard disk Pak ya. Iya, Jadi lebih mudah tapi sebenarnya bahaya juga. bahaya, harus diupdate terus, dirawat terus, ya. Harddisknya juga harus ganti-ganti terus gitu, nggak bisa Benar Pak. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Betul. Oke, balik ke budaya Pak. Nah, pada saat Bapak motret satu tempat yang budayanya dikatakanlah bagus gitu, apa yang Bapak yang dilakukan? Nah, Apakah datang ke lokasi langsung ataukah ada riset ataukah apa gitu Pak? harus ada riset. Harus ada riset. Harus ada riset. Ini saya alami sejak saya awal-awal dulu mengikuti lomba foto yang diadakan oleh pariwisata. Oh, oke. Ya, masih zaman masa Pak Harto dulu. Iya. Ya, lomba foto itu saya baca. Ini lomba foto tentang budaya, misalnya ya, tentang Indonesia, apa budaya kita yang ditinggalkan dan sebagainya. Itu saya baca dulu. Kemudian baru saya cari atas dasar permintaan yang dikeluarkan oleh lomba foto itu. Lomba fotonya. Sehingga saya pun sekarang setelah itu berjalan, itu saya selalu mencari literatur dulu. Kalau ada literatur saya baca dulu. Ada apa sih literatur, kenapa jadi begini, baru saya ke lokasi itu. Ya mohon maaf Pak, ini kalau zaman dulu kan mungkin susah ya Pak untuk cari literatur. Sangat susah. Nah, apa yang Pak Fendi lakukan Pak? Karena kan kalau era sekarang kan sebegitu mudahnya gitu loh Pak. Di Google pun ada gitu loh. Kalau zaman Saya dulu cerita sedikit ya, nggak usah zaman dulu ya. Iya Pak. Ini sudah masuk ke era digital ya. Oke. Itu saya pernah mendapatkan satu pekerjaan itu membuat ilustrasi dalam fotografi tentang Serat Centini. Oke. Serat Centini itu adalah literatur budaya Jawa. Iya, betul. Ya, abad ke-8 gitu ya, 18. Itu saya mencari lokasi-lokasi itu ada di mana. Ya toh? Iya, Digital belum ada. Belum ada. Google belum ada. Iya. Belum bisa nyari.
Saya tanya ke Bagus Surtanal, Oh. tanya ke satelit ada di mana ini tempat-tempatnya. Nggak ketemu. Iya, Karena iya, mereka mengatakan, Pak itu nggak ada Pak nama itu. Akhirnya saya pergi ke mana? Kemana, Tanya ke dukun. Loh, tanya ke dukun, Pak. Wah, malah tahu dukunnya. Ya toh? Iya, iya. Ini kota ini kampung ini ada di mana? Saya bertanya gitu ya. Sampean pergi Ngetan terus. Ya, Ngetan kan jauh, Pak. Ini tanyanya kan di Magelang sana ya. Iya, iya. Ngetan tuh jauh bisa sampai Jawa Timur mana? Udah jalan aja ke Ngetan terus. Bener, saya jalan ke Ngetan itu ketemu juga tempat-tempat itu gitu. Ini sesuatu yang menarik kadang ya di Iya, dalam iya. budaya Ini itu. unik Pak ya. Iya, gitu. ada sesuatu yang kita nggak bisa tebak, tiba-tiba dia keluar muncul sendiri gitu. Iya, iya. Jadi saking susahnya untuk mendapatkan informasi pada saat itu. Tapi kenapa Pak Fendi berpikiran ke dukun pada saat itu? Iya, soalnya menyangkut dengan budaya. Kalau budaya kan kita cerita, yang tahu soal budaya itu kebanyakan ya dukun-dukun itu tahu ya tentang wayang apa segala macam itu mereka tahu. Nah, saya kadang-kadang malah suka suka ya meremehkan lah. Tahu apa sih dukun gini. Kadang kita Tapi berpikir patokan, kita berpikir itu. Loh, tapi kok ya ketemu gitu kan bingung juga jadinya. Iya, benar. Ini akhirnya waduh kayaknya kan nggak boleh main-main ya tentang budaya ini buntutnya panjang. Jadi sebenarnya antara masuk di akal atau tidak Pak ya. Iya, betul. Iya, dirasio bisa juga. Tapi ketemu akhirnya semua Pak. Jadi, Ketemu. Ya? Cuman sekarang ya itu karena titiknya hanya Pulau Jawa sampai Sumatera Selatan ya, kira-kira perbatasan Sunda itu. Sampai detik ini, sampai buku itu launching, itu saya baru mendapatkan 40%. 40%? Itu sudah 3 tahun berjalan. Jadi panjang sekali ceritanya, soalnya dia 4.000 halaman. Satu buku itu baru tuh. Kita ada berapa buku kita ya di Indonesia ini. Aduh, ya ada Ilagaligo, ada apa, itu semuanya buku-buku udah di luar sana yang original ya. Benar. Ini Centini itu yang original di keraton sudah tidak ada, fotokopian semua, nggak tahu supaya pegang original, nggak ngerti. Iya. Karena nggak kepikiran mungkin orang zaman dulu untuk nyimpen yang benar. Betul. Nah, pada saat Pak Fendi sudah ketemu dengan katakanlah, lokasinya, terus sejarahnya secara singkat mungkin ya, langsung Bapak eksekusi dalam waktu berapa lama? Nah, itu perlu waktu. Jadi seperti sekarang karena dari pihak produsen itu menghendaki harus segera keluar pada tahun yang sudah ditentukan ya. Ya sudah kita cut sampai 40% saja itu saja kita keluarkan. Versi 1 lah istilahnya Pak. Iya, tapi itu tidak menghentikan upaya saya untuk mencari. Tetap mencari. Jadi masih berproses terus sampai detik ini. Saya melacak ini ada apa nih, acara apa? Ya sama seperti peristiwa ini saya cari. Ini hanya di tanah Jawa ya. Tapi tidak banyak orang yang tahu peristiwa ini, ritual ini. Dekat ya, cuma di Banyumas saja tidak ada yang tahu. Ini kalau boleh tahu acara apa Pak Bono Keling? Nah, ini boleh saya buka Pak ya fotonya? Boleh, silahkan. Ya, Bono Keling ini adalah nama leluhur, salah satu leluhur dari satu rumpun ya yang ada di sekitar Banyumas sana. Mereka tuh setiap 1 minggu sebelum bulan puasa, mereka mengadakan namanya perlon. Perlon itu artinya mereka berjalan kaki sejauh 40 km dengan pakaian seperti itu. Dengan bawaan seperti itu. Oh iya. Kalau maraton kan pakai sepatu kets. Ini nyeker. Nyeker ini ya, nggak pakai sepatu. Tujuan mereka kemana Pak? Dia pergi ke makam leluhur itu, nyekar ya. Nah, kalau kita sekarang istilah itu nyekar, nyadran, sama ya kurang lebih seperti itu. Mereka bawa apa nih Pak? Ini membawa hasil bumi mereka. Untuk mereka masak di sana bersama. Kemudian mereka berdoa dulu di makam itu, mereka masak bersama dengan menggunakan peralatan yang masih sangat tradisional. Apa jangan-jangan apinya masih digosok-gosok kali? Tungkunya masih terbuat dari gedebok pisang, 3 biji, begitu. Masih menggunakan kayu bakar. Alat masaknya masih menggunakan tembaga, ada yang dari tanah liat dan sebagainya. Nah ini saya khawatir ya, karena ini teknologi kan berkembang terus. Betul. Saya khawatir ini akan segera lenyap, maka saya upayakan setiap tahun itu saya ke sana terus untuk merekam. Ya betul Pak.
ya saya rekam semua sampai detil. Sampai detil, Pak. Detil. Saya khawatir ya, ini kan perkembangan nggak bisa kita tahan ya. Apakah generasi yang sekarang akan meneruskan ini atau tidak? Benar, At least saya sudah merekam itu. Oke, oke. Gitu. Nah, sudah berapa tahun berjalan nih, Pak? Saya untuk yang di sini. Saya sudah merekam sampai 5 kali ke sana. Berarti 5 tahun berturut-turut, Iya, Pak, mereka sudah hafal nih. Pak Fendi ini sudah ketawa ya. Gitu, sudah Apakah selama halu-halu 5 gitu. tahun itu ada perubahan? Tidak ada perubahan. Masih tetap mereka lakukan yang sama? Sekarang berubah. Berubahnya di mana, Pak? Tadinya mereka ketat ya, Mhm. mengenai peraturan-peraturan ini tidak boleh gini, ada areal-areal buat masak mereka tuh dianggap areal suci, Suci dan tidak boleh sakral, pakai Pak, ya. sepatu dan Oke, sebagainya. Heeh. Tapi belakangan ini mohon maaf ini dibuka sebagai kawasan wisata. Akhirnya menjadi terbuka, sepatu nginjak-nginjak di mana-mana dan sebagainya. Ini kekhawatiran saya. Betul, betul. Akan berlanjut. Kekhawatiran yang lebih menakutkan lagi adalah kalau sampai sponsor masuk. Sponsor tuh nggak bisa direm. Iya, betul, betul, Pak. Ya, membuat kita kadang-kadang memotret tuh, waduh, ada banner apa. Ya. Ini repot. Betul, ya, betul, repot. Pak. Kemarin aja pada waktu masa kampanye itu tiba-tiba dari pihak kepolisian datang ke situ, dia masuk situ pakai sepatu lengkap situ, menginjak-injak situ. Toto, ayo foto bareng, menyebutkan dengan calon bupati yang baru rame-rame. Ya, ini susah. Kita Iya, ya, iya, ini yang saya khawatirkan. Betul, gitu ya. betul, Pak. Ini akan sampai kapan kalau tidak kita rekam dengan lengkap sampai kapan? Benar, benar, Pak. Ya, bisa berlanjut. Jadi momentum ini kan nggak, siapa tahu nanti ke depan lagi, belum tentu generasi mudanya juga mau Iya, lanjutinnya lagi. Bisa dikembalikan lagi Bisa. ke awal. Nah, ini kemudian ini sampai kepada masalah filing ya. Ini saya membuatnya seperti ini. Jadi saya buatkan Satu, judulnya dulu. oke, judulnya ini. Bonokling. Ya, Bonokling. Ini kalau saya muat di Instagram tuh ada Bonokling, terus ada subtitlenya di bawah. Menelusuri jejak foto anak Bonokling. Baru masuk ke acaranya. Iya. Ini eksteriornya seperti apa, mereka berjalan itu sekian banyaknya Alam, suasana gitu ya, alamnya dulu, masyarakat. baru masuk ke tempat-tempat. Mereka istirahat di pasar, di pasar masih ada orang apa namanya mencukur dan sebagainya, ya Ritual berjalan nih, Pak, seperti ya. apa ini kambingnya yang mereka coba buat kita jalan kaki, anak mudanya juga saya ambil, gitu. Nah ini selengkap mungkin kita rekam semuanya gitu, sedetil itu, ya. Teman-teman yang biasa menggunakan drone itu ya saya minta juga untuk merekam gitu. Nah ini kan ini sekarang hitam putih tapi semua saya rekam dalam warna, tapi untuk variasi penyajian supaya orang tidak bosan saya kombinasi antara Warna dan hitam putih. hitam Jadi putih. gini ini saya letakkan ya, potong di sana ada warna-warna, cut sini masuk hitam putih Iya. sebagai interval. Ini dalam penyajian juga saya perhitungkan, saya apa namanya supaya orang tahu detail membawa ini. Kalau kita sekarang ransel, dia cuman kain saja, ini diikat-ikat, ini isinya adalah pakaian mereka Pakaian, apa gitu ya. Ini ransel tradisi ini kan. Sebenarnya Simple serem banget. juga, Pak, ya, kalau kita berpikirnya ya, ini bawa apa ini. Iya. Ini kan yang kita mesti selamatkan gitu ya. Ya, betul, betul. Rekam itu semuanya. Ini berarti hanya satu kampung atau beberapa kampung? Beberapa kampung. Beberapa kampung berkumpul menjadi ke satu. sini ke tempatnya Buyut Bonokling ini. Leluhur mereka. Berarti ada ini ya, Pak, ya, satu yang dituakan mungkin ya untuk kegiatan ini, Pak, ya. Yang ditokohkan. Ditokohkan. Yang Iya, ditokohkan. ada berarti, Pak. Ya, seperti walinya mereka gitulah. Oke. Jadi kalau kita lihat ini, nah ini acara Nah, ini- berlangsung berapa lama, Pak? Ini acara ini berlangsung kira-kira 2 hari. 2 hari, Pak, ya? Oke. Ya, 2 banyak hari. sekali momennya, Pak, ya, kalau 2 Iya, hari ya. iya. Ya, sampai penyembelihan itu kan sapinya, Iya, ada kambing. Ini areal suci itu ini ada ini. Oh, iya. Ya semuanya. Mereka harus pakai ini. Kita datang ke sana harus berpakaian seperti ini juga. Dan harus mengikuti aturan juga yang di sana. Jadi kan bagus kan? Kalau di foto itu enggak bocor-bocor. Seberapa banyak, Pak, fotografer yang posisi apa namanya di lokasi ini? Pada waktu masih awal-awal dulu tidak banyak. Ya, Ya, tidak masih banyak. bisa dihitung pakai Masih jari, bisa Pak, ya? jari. Tapi setelah sekarang dibuka sebagai kawasan wisata, nah lah bom gitu ya. Dibombardir ya. Nah, itu. Oke. Ini yang saya khawatirkan dari dulu ya. Ini Nah, mungkin juga rumahnya tuh masih
ya heritage, nanti Iya, atapnya betul masih sih. seperti itu. Seperti Bagus. ini. Jadi sebenarnya boleh dikasih tips sedikit Pak Fendi. Sebenarnya kalau budaya gitu ya kan. Sebenarnya kan acara budaya juga nggak hanya di satu tempat ya. Begitu banyak tempat di Indonesia. Iya, Nah sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan kalau kita motret budaya? oke. Nah, ini prinsip dasar sebetulnya ya. Di dalam kita membuat film itu sudut pandang itu harus lengkap. Oke, Jadi kalau datang ambil long shot dulu. oke. Ini loh arealnya tuh ini, Jadi seperti ini. memberitahu ke orang Secara dan umum, ya, kampung secara ini umum, gini, kampungnya adalah ini. gini rumahnya begini, ini areal tempat penyembelihan. Dia turun dari gunung, itu. Oke, oke. Baru dia medium shot mengecil. Ya, benar. Ya, benar. grupnya itu seperti tadi ya, seperti gini ya. Ini kan Nanti udah gini baru nanti close up ke sini. Ya. Makanannya detail. ya detailing. Itu harus lengkap. Ya, ya. Detail ambil sebanyak mungkin. Ya kalau long shot tuh overview saja gitu. Ya, Lihat, betul, sudah. Pak. Ya, dan waktu menata juga begitu. Kalau sudah long shot, ambil kayak tadi kan, saya potong-potong jadi 6 bagian, Iya. saya bagian jadikan titling. Baru dia close up, close up, close up, close up. Baik, baik. Karena di dalam long shot itu terdiri banyak close up. Betul, betul. Dia tahu itu harus diperjelas. Kalau udah close up, udah cerita langsung. Oh lagi bawa ini makanan. Oh rumahnya kok di bawah. Lebih rendah daripada jalan. Nah, ini kan bisa jadi cerita, Pak. Iya. Gitu ya. Karena kalau saya lihat gitu ya, kalau kita lihat misalnya pesta budaya atau pawai budaya, nah sekumpulan fotografer yang saya perhatikan adalah motretnya cuma pada saat keramaiannya saja. Iya. Seperti iya. itu ya Pak, betul Iya. ya Pak ya. Gitu, Itu saya malah sebelumnya harus sudah di sana. Ya karena Iya, yang menarik itu justru sebelumnya. Benar, benar. Kadang-kadang sudah keramaiannya itu suka Biasa banyak aja. Kayak. biasa dan banyak bumbu-bumbu. Ini yang saya suka khawatir sudah nggak original, banyak pesan sponsor takut gitu ya. Iya, iya, iya. Nah itu yang saya lihat di lapangan soalnya Pak. Nah terus misalnya foto seperti ini sebenarnya apa yang mau Bapak ambil dari ini foto kan ini Pak? pakaian, cara mereka berpakaian. Oke. Ya toh? Lihat alas kakinya. Ya tidak menggunakan alas Tidak kaki. menggunakan alas kaki sama sekali. Padahal jalannya berbatu seperti itu. Iya. Tapi ini kecintaan kepada leluhur itu yes ya dilayani, Ini luar biasa. Ini cara sakitnya nih, Pak. berpakaiannya ini menggunakan selendang putih. Harus ditenun sendiri. Harus Tidak boleh beli di pasar. Jadi kayak tenun itu ada tenun-tenun kain putih yang terbuat dari kapas ya, dari apa namanya? Katun ya Iya benarnya. benar. Nah, itu harus tenun sendiri, dia pakai untuk sehari-hari seperti itu dan untuk membungkus jenazah pada saat meninggal. Iya, iya. Berarti ada kewajiban juga untuk para perempuan ini, wanita-wanita ini untuk bisa menenun. Enggak usah. Ada orang-orang yang sudah bisa mereka beli. Oh, oke. Ya, Tapi tenunan mereka gitu, harus original. tenunan dari mereka gitu ya. Oke, oke. Nah, kadang-kadang kan hal-hal seperti ini jarang dilihat ini, Pak. Jarang dilihat. Karena apa? Mungkin teman-teman lebih suka atau fotografer pada saat berkerumun lebih suka ada orangnya. Iya betul. Jadi ini saya bilang tadi toh, long shotnya kita ambil. Iya, Kasih betul, lihat dong detailnya. Ya, Ini apa loh sih? detailnya dia bawahnya seperti ini, dia pakai kemben begini, dia nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki loh. Bawahnya batu. Iya, Nah, betul, betul. detail kan? Betul, Cerita, betul. gitu. Ini yang harus kita tangkap gitu. Oke, Pak. Nah, kayak misalnya kita berbicara hal seperti ini aja, Pak. Ini tuh paling jarang yang saya lihat foto-foto seperti ini. Iya. Karena apa? Kayak bersih-bersih ini nggak dianggap momen, Pak. Iya. Bener nggak, Pak? Betul, betul. Tapi lebih ke atraksi tariannya, terus ekspresi gitu. Padahal ini sebetulnya adalah Rangkaian cerita, Pak. rangkaian, bukan rangkaian cerita, ada ritual mereka Oke. membersihkan makam leluhur. Di atasnya adalah makamnya. Betul, betul. Harus Biasanya disapu, makan. dibersihkan dan menggunakan sapu lidi. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya untuk para generasi muda nih, Pak, atau teman-teman fotografer juga yang pingin motret budaya, apakah menjadi sebuah kewajiban kalau kita punya foto rangkaian? Ya misalnya ada seperti ini kita ambil juga. Apakah pada saat hari H-nya aja, pada saat mungkin atraksi yang besar-besarannya aja yang kita ambil? Kalau menurut Pak Fendi seperti apa? Sebaiknya sebelumnya harus kita rekam. Itu Jadi- banyak hal yang menarik gitu di situ. Oke, Karena iya, prosesnya toh, Betul, prosesnya dia ini ada acara malam hari,
Iya, iya. Ya, kalau kita di Muslim itu ada zikir, Zikir dan ya. apa benar. namanya baca Yasin ini apa namanya ya, selamatan itu harus baca, pokoknya begitu dah. Ada ritualnya itu tengah malam, gitu ya, dengan berdoa bersama, begitu. Iya, iya. Kecuali datangnya telat ya Pak ya. Iya, mereka menyembelih ternak itu harus dicuci di sungai, dibersihkan di sungai. Itu sudah ekosistem masuk ke situ kan, Iya, betul, bagus Pak. sekali. Dan ini Itu coba ini. view-nya oke juga Pak. Nah, ini yang menarik. Iya, Ya iya. toh, mereka jalan kaki, tiba-tiba momentum yang tidak bisa diulang ini. Pas anak-anak lulusan liwat, ya, yang sepuh-sepuh jalan kaki nyeker, begitu yang ini coret-coret naik motor ngeliwat situ. Ya, ini yang disebut dengan juxtapose. Oh, saya kaget ya. Wow, sudah saya rekam sebanyak-banyaknya, mereka malah gitu ya. Semua malah bangga dia. Ada kira sisi dia lain yang di sini. gitu. Betul, betul. Ini juga tetap harus kita ambil dengan latar belakang ya, long shotnya, Ya, terus betul. ekspresi mereka juga sebaiknya Ya, kita dapat. tangkap juga. Betul. Anak muda kita sekarang begini loh, gitu ya. Ya sudah, itu mau apa lagi ya, adanya begitu. Gitu. Iya, iya, benar. Nah, yang mana Pak tadi? Yang ini Pak ya? Yang ini ya? Hah? Yang ini yang Bapak mau kasih Iya, tahu? Apa itu. yang menyembelih ini? Ini yang proses menyembelihnya ini tadi ya. Ini areal suci mereka gitu. Nah, ini itu masih menggunakan gedebok pisang, gitu ya. Iya, iya, benar Pak. Oke. Ini kan harinya saya cantumkan di sini tanggal berapa? Harus hari Jumat. Oh, Jumat manis. Jumat manis ya. Nah, ini ketentuan. Jumat manis itu legi kali ya. Legi kali ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bajunya tadi. Nah, ini Oh, iya, iya. harus menggunakan nanti kain tenun asli. Ya, harus tenun tangan sendiri tidak pakai mesin. Masih krek gitu. Dan dapat momennya ada mistisnya juga kan? Banyumas loh ini. Baju Ya, bos toh? ya. Iya, iya. Saya belum pernah ke sini Pak. Iya. Iya, iya, iya. Om ini kayaknya belum pernah juga ya, padahal udah berapa lama tinggal di Jawa ini. Om Feng ya, udah lama nih. Iya, benar-benar. Belum pernah dia lihat gitu. Baru deket-deket aja. Ini asapnya dibuat atau gimana Pak? Itu asap dari itu tadi orang yang bakar-bakar tadi. Oh, itu. yang bersih-bersih tadi ya. Asap yang itu yang Bakar lagi sampah ya. apa namanya Bakar masak. daun. Oh, masak. Oke. Yang masak tadi kan Yang- pakai kayu bakar toh. Iya, iya. Asapnya naik ke situ, keluar. Wah, jadi mistis toh. Iya, betul, betul. Suasana jadi menarik sekali itu dari. Wow. Ini kita harus reaktif ya melihat ini tuh, lihat ya suasananya seperti ini. Betul, betul. Kalau teman-teman salon nih seneng nih ada roll Iya. malah sengaja dibikin kadang-kadang ya. Ini tiba-tiba Pakai foto bawa mesin, salon. fogging, Fogging. semprot, bawa mesin jauh-jauh buat bikin. Kalau ini original, bukan fogging. Iya, iya, iya. Nah, pada saat Bapak memulai untuk motret ini, apakah harus bertemu dulu dengan masyarakat? Harus Harus. bertemu Kulon dengan nuwun ya masyarakatnya. gitu, Pak, ya? Kulon nuwun tuh wajib. Oke. Ya kemanapun kita pergi, Mm-mm. mau di sini, mau keluar negeri, kemana kita harus ketemu dengan petingginya. Betul. Kita minta izin segala macam, karena kita apa, kita mau rekam gini buat apa, buat bapak Iya, dan lain sebagainya supaya tidak salah Benar, pengertian persepsi. ya. Ya, karena manner sekarang nih rada beda, Pak. Iya. Jadi kepinginnya kita juga memberikan edukasi bahwa kalau iya. kita ke satu tempat, setidaknya kita permisi lah. Iya. Dan Oke, sebat mungkin kita berpenampilan menyesuaikan Oke. dengan tempat tersebut supaya nanti kalau kita ke potret tiba-tiba nggak baju merah sendiri gitu. Lain dari yang lain. Ini bocor gitu kan. Iya, iya, Pak. Nah, kita lihat iya ini. Itu kan cara ini luar memasaknya tuh. Aduh, ini ditata sedemikian rupa itu ada urut-urutannya. Paling bawah apa, paling atas kerupuk di cover begitu. Dan kerupuknya dimasak sendiri semuanya. Itu ritual sendiri ya. Iya, iya. Jadi nanti ada acara sendiri dia pada saat di satu tempat hari hanya yang menyusun ini harus ibu-ibu petinggi dengan menggunakan kemben. Nggak ketemu tuh di mana-mana kita. Benar. Ya, cuman di sini Banyumas loh deket. Deket cuman di sini.
Sebenarnya saya juga suka Pak foto-foto budaya gini karena itu menginspirasi saya juga. Kalau motret kan ada ceritanya, Iya, iya, iya. terus ada sejarahnya, kita bisa Iya, dengar iya. cerita gitu loh. Nah ini kalau hal seperti ini kan sebenarnya ya jarang ada pemberitahuan juga masalahnya. Iya. Jadi kita mau tahu di mana ya gitu. Kalau misalnya Pak Fendi karena udah pernah ke sini, jadi tiap tahun akan ada Iya. rutinitas. Iya. Seperti Cuman kan itu. kesulitannya ini sekarang dia kan harinya Jumat, Oh, oke oke. hari kerja. Hari kerja. Ini yang selalu mereka orang-orang kalau diajak itu, aduh, aku masih kerja, belum off Hari katanya gitu. kepepet harinya. Nah, sama seperti saya mau ke Kuningan nanti ya, bulan depan ini nanti, Iya. hari Jumat juga dia ritualnya selalu begitu gitu. Oke. Ya. Luar biasa ya ini. Makan itu nanti dibagikan kepada penduduk semua. Pengunjung juga Pak ya? Pengunjung ya. Pengunjung juga ya? Kita kalau situ kalau, nah ini, Nah ini yang kemben itu Pak. waduh, iya dah. Hah? Bisa Luar nambah biasa. ponakan nih Omeng di sini. Menatanya, nih. Wah bisa habis itu flash disk nih. Memori habis ya, padahal sudah 128 ya, habis lagi. Nah, Wah, seperti ini, waduh. Ini kan menyusunnya, aduh, cantik sekali ya. Iya, Sampai ke atas begitu. Itu kan dibongkar dalamnya tuh, wah, saya rekam semua. Dasar apa, kedua apa, ketiga apa. Ya, itu kalau kita menggunakan video, aduh, menarik sekali ya. Nah, kalau Time lapse gitu. Jep. benar. Berarti kalau kondisinya seperti ini, apakah Pak Fendi juga merekam lewat video juga Pak? Merekam. Walaupun sedikit-sedikit tapi Ya, tetap direkam. zaman sekarang tetap tidak Harus sedikit, merekam. banyak. Oke, baik. Harus direkam karena ini bergerak kan, Iya, sesuatu yang betul, bergerak. Kita harus jelaskan apa-apa saja itu. Oke, Harus oke. rekam. Nah, Kecapean. Iya, iya betul. Natural sekali gitu ya. Iya. Dan nggak banyak bocornya Pak. Iya, itu tadi. Nah, kalau untuk motret budaya sebenarnya lensa apa sih yang harus dibawa Pak? Wah, lensa itu kalau bisa semua dibawa ya. Super wide kan? Bawa? Super wide bawa ini seperti ini kan fish eye Ya, nih, fish eye, dibawa ya. supaya spektakuler, dapat semuanya satu ruangan begitu. Minimal berapa lensa Pak? Kira-kira? Kalau saya biasanya yang digunakan itu lensa zoom pendek Oke, iya, iya. ya, itu buat yang paling banyak kita gunakan. Iya. Nah, kalau masuk ruangan saya ganti pakai fish eye ini thread. Oke, oke. Kalau udah mulai pawai dari jauh gitu, baru saya ganti pakai tele supaya dia kompres. Benar. Dah, that's all. Gitu ya Pak. Ya. Nah, Tapi kita harus predik ya, ini akan lewat sini nih. Iya. Jadi saya siapkan ini dulu. ya, jadi kita bisa harus menganalisa juga ya. Iya. Sepertinya apa nih rombongan nih. Iya. Oke, baik, baik. Nah, kalau seperti ini boleh nggak sih sebenarnya pakai flash? Saya agak mengurangi kecuali kalau dia sangat Membutuhkan sekali gelap sekali kecepatan, misalnya ya. saya nggak bisa handle gitu ya, baru saya kasih fill in flash. Oke, oke. Kalau enggak sekarang kan kamera sekarang kan udah jagoan ya. Jagoan sekarang. Ya gelap yang mata nggak lihat aja dia masih nangkep gitu. Masih kuat gitu. Nah, mungkin tips juga buat pemirsa nih Pak Fendi. Lebih menggunakan misalnya fitur apa program manual kah, aperture kah? Oh, saya jarang menggunakan manual. Iya. Semua fasilitas yang ada di dalam kamera itu saya pakai. Karena saya tidak mau berpikir tentang teknologi. Betul, betul. Saya berpikir tentang bagaimana saya merekam sebanyak mungkin dengan sudut pandang yang sebanyak mungkin juga Iya. dan bervariasi. Oke, berarti sebenarnya memanfaatkan fitur yang ada di kamera. Iya. Maksimalkan lah. gitu, Pak. Maksimalkan. Oke, baik, Pak. Karena masih banyak juga Pak teman-teman ini harus pakai manual, harus pakai manual. Karena kondisinya kalau berbeda-beda tempatnya itu akan menjadi kesulitan sebenarnya. Iya, iya. Oke. Nah, punya nggak Pak tempat budaya atau di Indonesia ini yang punya kenangan tersendiri? Spesial. Yang spesial. Ini. Yang ini? Spesial tadi. Ini tadi yang baru saya ceritakan. Karena ini pertama lebih dari karena satu kan kali. Ini sudah masanya sudah masa Oke. sekarang yang sudah dengan teknologi yang modern ini, tapi kok mereka masih bertahan. Iya. Ini Pak yang mengganggu Pak. Nah, Ini yang mengganggu Pak nih. Nah, ini sengaja saya rekam ya, supaya mulai berhati-hati. Saya rekam, saya suruh dia berdiri di situ. Inilah, ya, ini di luar areal itu.
Iya, Dia iya. di darurat itu dia di apa namanya di terminal bis ya antar kota begitu saya ambil ini jab. Nah, ya supaya kita peduli lah kira-kira berhati-hati lah dengan ini ya. Ini bukan sesuatu yang apa namanya yang kita itu ya takut dengan sponsor, tapi sebaiknya dari pihak penyelenggara itu meletakkan itu Betul. sehingga kalau ada kamera itu tidak terganggu. Betul, betul. Banyak yang kita tuh kadang-kadang malah Saya disangkut pun ditaruh di belakang sih. jadi kita juga sering Pak ngasih edukasi ke dinas ya, terutama ya. Jadi kalau yang sifatnya ada budaya taruh taruh backdropnya itu di samping Ya, gitu loh. begitu. Jadi kita nggak mengganggu pandangan kita dengan backdrop gitu loh Iya Pak. betul. Betul. Itu kan kendala Pak, apalagi ada tahunnya gitu Pak Iya. ya. Nggak jadi sejarah jadinya Pak. Seperti itu. Nah, berarti gini Pak, apa namanya mengenai budaya. Apa sih Pak kesulitan motret budaya? Kesulitannya itu tadi ya kalau kita tidak mengetahui alur ceritanya atau kira-kira kita tidak dekat dengan Masyarakatnya ya. masyarakat di situ, itu akan menjadi kendala buat kita ya. Kita tuh betul-betul harus tadi saya bilang tadi ya kata kuncinya itu kulon wun tuh penting. Jadi Ya attitude kita pun juga dimanapun Pak kita ya. pergi mau ke luar negeri mau ke Tibet kemana ya mesti ya kulon wun mohon izin gini pas saya mengaku saya boleh dari mana baru kita sesuaikan dengan perangkat yang kita miliki. Sama Saya harus tujuan pakai kita baju apa gitu. Betul, betul. Oke, nah berarti kalau misalnya Bapak motret budaya seperti ini, katakanlah ini kan 2 hari ya Pak ya. Misalnya jauh dari hotel, Bapak nginap di mana? Nginepnya di apa namanya di kota di Oh, tetap Purwokerto di ini kota. di Tetap, Purwokerto. balik ke Purwokerto. Tapi sekarang setelah dibuka itu mereka membuka rumah-rumah penduduk itu untuk tinggal di homestay. homestay ya. Sudah mulai dibuka. Oke, Gitu. berat. Cuman itu tadi khawatir kalau ya sebaiknya teman-teman ini sekarang ya mulai siap-siap lah. Kalau mereka sudah pakai gitu semua, ya sehari-hari ya gitu aja ikut aja pakai kainan gitu ya, pakai belangkonan. Ya udah ada, udah dijual. Itu mengikatnya juga mengikat sendiri. Ya kita belajar mengikat, seneng juga ya. Karena tiap-tiap lokasi itu cara mengikatnya beda-beda. Betul, betul. Ini kan saya sengaja ambil begini mau kasih lihat ini loh. Saya letakkan ini sebagai latar depan itu foregroundnya. Foregroundnya. Ini masih kayak capil ini loh. Iya, Gitu loh ya. caping ya Pak ya. Hanya backgroundnya aja nggak enak Pak ya. It's okay, tapi kita ambil gitu ya. Iya. Oke, nah biasanya kalau misalnya acara 2 hari, setelah acara selesai, apa yang Bapak lakukan? Pulang ataukah mencari tahu lagi ataukah mengeksplor lagi? Biasanya kita pulang ya Oh, karena pulang. waktu kita juga terbatas, Oke, tidak baik. banyak ya. Kemudian kita cepat-cepat Filing. Takut Takut lupa Pak nanti ya, ya, takut Pak ya? lupa nanti ya. Kita atur ini hari ini mana kita gabung gitu. Nah, berapa body Pak yang Bapak bawa? Ini satu body, Satu bodinya cukup Pak ya? satu body. Tentunya juga motretnya nggak brutal sekali lah gitu Pak. Iya, Tergantung situasi Pak ya. betul. Oke. Nah, di sini saya sebenarnya nggak melihat alat musik Pak ya. Alat musik mereka? Iya Pak. Enggak, Nggak ada alat musik memang. enggak, Oh gitu ya. enggak ada. Jadi hanya sebatas budaya, Iya, budaya, kulinernya ada, iya, dan ritual mungkin. iya betul. Tarian enggak ada. Tarian tidak ada Pak ya. Jadi masing-masing daerah itu beda-beda sebenarnya Pak. Iya. Oke. Buat saya ini sudah suatu tarian sendiri ini. Ya ini pentas sendiri ini. Iya betul. Cara dia menyusun itu. Ya kan tarian itu kan kalau saya bilang ya bukan sesuatu yang begitu-begitu enggak lah. Iya. Ya kalau dia melakukan gerak-gerak tersendiri, ya terus ada ruang yang dia pakai ya itu kan sudah termasuk tarian. Ini kan cara menata ini Iya. pentas tuh ini. Betul Pak. Pentas. Ini yang belakangan ini selalu saya sebutkan ya. Apalagi semasa pandemi kemarin ya. Udah pandemi kita nggak bisa motret. Dia bisa lah saya bilang gitu. Ya nggak usah dipentas lagi. Kita bilang pentasnya pentas digital. Jadi pentas itu pindah ke dalam kamera itu. Ya bisa di dekat rumah, Betul, bisa di kebun mana, bisa di sawah. Jadi kan itu pentas. Betul, Menarilah di sana kita rekam, bikin sesuatu kita tetap berkomunikasi Iya. dengan cara demikian. Nah, sebenarnya ada nggak upaya Pak Fendi selain merekam apa namanya kebudayaan gitu ya, seni dan upaya sebenarnya untuk budaya kedepannya apa Pak?
Karena kalau kita lihat kan ada ya misalnya generasi mudanya lah. Saya beberapa daerah juga saya perhatikan gitu ya. Apalagi yang sifatnya nari-nari itu generasi mudanya nggak ada yang mau ikut. Iya. Gitu loh. Jadi mereka nggak mau. Aduh ya udahlah orang tua saya aja. Iya. Mereka justru jadi penonton. Karena Betul, itu yang betul, saya sedihkan gitu, Pak. betul. Itu memang apa namanya, artinya tuh dari kita sendiri memang harus sudah mulai membiasakan, membiasakan, kita artinya mensosialisasikan. Kira-kira kita punya apa tuh? Sekarang upaya-upaya dari ibu-ibu yang untuk memasukkan kebaya ke dalam UNESCO ini juga sudah menarik ya. Iya, kemarin ada Sementara acara. ya oke lah, masih pakai kebaya bawahnya sepatu kets, oke, nggak masalah ya. Iya, Tapi nggak masalah. lama-lama nanti kita beritahu ya. Ini cashnya tuh modelnya tuh agak beda dikit gitu ya. Bisa nggak cashnya dari lurik? Kira-kira Mendekati budaya, kira-kira gitu deh, kira-kira ya. Saya nggak tahu, itu kan desainer akan lebih kritis Iya, dengan itu betul, nanti betul, ya, mengembangkan. Iya. Iya. Sepatu ada tenun, Pak. Sekarang. Udah bagus-bagus sekarang ya. Oke, luar biasa nih Pak Fendi ini. Kalau kita lihat lagi kan ke atas kan Pak, banyak sekali ya. Ini kan detail tuh saya ambil. Nah, ini sedetail ini saya ambil. Jadi saya perlihatkan ya, pasti sapulidi masih diikat begitu. Nah, sedetail itu ya. Ya, saya ambil latar belakangnya ini. Ya, pakai kain gitu. Oke, badan dia nggak pakai baju. Ya ini kan lebih ke simbolik Pak ya. Iya, itu jadi kita ambil sedetail itu. Jadi ambil long shot, medium shot, close up, jangan lupa tuh. Oke. Nah, Tipsnya itu deh. ya sama ini Pak, pada saat kita mau motret perorangan seperti ini, tetap kan kita harus berkomunikasi dulu Iya, Pak ya. tetap. Gitu. Ngobrol Jangan tuh perlu. nyolong kabur. Enggak. Ya, benar-benar. Kadang-kadang sudah begini ini ya kita mau yang lucu-lucu itu ya oke ya. Gitu. Tapi kita harus komunikasi dengan mereka. Dia sudah pegang begini, ya kan? Pegangnya di depan muka dong, gitu. Ketawa dong, ketawanya nggak kelihatan, itu ketutupan sapu, turun dikit turun, nah mau dia kan? Karena kita komunikasi dengan Betul. dengan dia. Intinya Itu komunikasi directing. Pak ya. Oh. Oke. Ini ada tempat-tempat lain. Wah ini di Nanti mana? akan ada juga orang yang reject gitu ya. Pak, saya nggak mau diposting loh. Ya oke, siap, kasih tanda. Ada juga yang gitu. Ya, kalau seandainya si orang itu tidak mau difoto gimana Pak? Kalau mau tahu nggak apa-apa, kita menghindar saja. Maaf. Oh maaf gitu. gitu ya. Maaf saja. Kadang-kadang kan ada yang penasaran dia balik Iya. lagi Pak. Balik lagi difoto Iya, lagi difoto. iya. Sebaiknya jangan Pak ya. Iya, jangan. Kalau mereka tidak mau jangan dipaksa. Baik. Nah sebenarnya ya ini foto-foto budaya ini nggak hanya budayanya aja Pak. Jadi cara kita pendekatannya, cara kita berkomunikasinya itu kan Iya. penting sekali Pak. Sehingga pada saat kita bisa bersatu dengan mereka, ya kita bisa diberikan kebebasan. Iya. Seperti itu ya kira-kira Pak ya. Iya, gitu kira-kira. Oke. Nah ini Pak, pernah nggak Bapak diminta untuk bercerita kira-kira untuk sama mereka lah gitu ya, sama katakanlah ini di Bonokeling dijadikan, bisa nggak kita untuk ke pariwisata ke depannya, pernah nggak Pak diminta seperti itu Pak? Sebegitu jauh belum, karena Belum, mereka masih konsentrasinya kepada ritualnya. Oh begitu. Tapi ya. setelah sekarang mungkin Mas Menteri ke sana ini nggak tahu, ya mungkin berubah. Ya, bisa Ya jadi. mungkin berubah, bisa jadi. Bisa jadi, Terus Pak. nanti mereka, oke, berarti kita perlu sekarang. Karena Oke. kemarin saya lihat sudah ada shopnya jualan belangkon, Oke. jualan kaos pakai monokeling, tapi hitam warnanya. Nah, itu ekonomi kreatif itu Pak. Nah itu ya, mungkin seperti itu. Nah karena Nah untuk yang modern seperti ini modern toh. benar. Masa kini ini itu apa namanya, pagelaran masa kini di Bromo. Iya, ini Dia di itu Bromo, sudah ada sutradaranya. Ini saya berdialog dengan sang sutradara, sang produser. Mas izin dong, kalau kita motret dari tempat penonton pada hari H, gambarnya sama semua nih Mas. Bromo ini kan luas. Mbok kita diizinkan pada waktu gladi resik kita masuk ke situ. Oh iya, betul. Silahkan. Sehingga kita bisa mendekat dari sudut yang manapun juga, hanya untuk fotografer saja. Oke. Akhirnya Mas Herilinto ini sekarang mengizinkan pada Iya, waktu gladi resik, monggo fotografer on, boleh kemana saja. Oke. Jadi tidak mengganggu, acara selesai. Ya.
Ya, sehingga dia juga mendapatkan gambar-gambar yang banyak dari sudut pandang yang berbeda. Betul, betul. Ya, tidak hanya dari jauh gitu, dapat close up-nya, dapat siluetnya, Ya, dapat sebenarnya ini, dapat itu. Wah. secara nggak Dia langsung juga happy ya, kita juga happy gitu betul, sama-sama. Nah, ini kan nggak bisa. Kalau sekarang kita mesti melalui gini, masuk ke situ dilemparin sama penonton. Nggak bisa kan? Tapi kalau di gladiator C gitu, akhirnya Mas Irwan itu juga sudah waspada dengan itu. Sekarang gladiator C dia perlengkapi dengan pakaian. Dia sudah pakai baju, dia juga sadar juga akhirnya. Ya sudah, nah, kita senang ya, sama-sama happy gitu. Kita dapat gambar bagus, dia juga dapat gambar bagus. Gitu. secara nggak langsung mempromosikan acara ya. Belum. Ini karena kita mau cover tuh udah pakai baju. Nah, Iya. tidak lengkap mungkin ya, tidak selengkap itu. Tapi ya udah oke, di potret sudah oke. Kan kita bisa milih kan sudut pandangnya. Itu sudah ya toh, sudah seperti pentas beneran. Padahal sebelum pentas ini gitu. Nah, ini kan nggak bisa ini. Iya, karena di hari H-nya pasti orang semua mungkin Pak. Iya, sudah nggak bisa. Kalau hari H dari jauh, Iya, ya betul. dari jauh. Nah, kalau jauh ini nanti kesulitannya kalau dari jauh tiba-tiba ada motor liwat, Land Rover liwat, nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung ceritanya. Oke, baik Pak Fendi. Ini luar biasa sekali ya. Jadi mungkin Pak Fendi bisa kasih sedikit tips buat generasi muda untuk budaya Indonesia itu seperti apa? Ya. Apakah mereka harusnya mencintai sekali melalui foto, video, ataukah harus apa mereka? Oke. Jadi gini, ini saya nyolek ini sama generasi yang ada sekarang ya. Iya. Oke, kita tuh punya tetangga yang kira-kira sekarang sedang apa namanya lagi top banget gitu ya, Iya. Korea, Jepang, gitu ya. Wah, lagi on banget ya. Jangan lupa kalau di Korea itu wes gitu aja. Iya, betul. Ya toh. Tidak akan abadi. Ya, gambarnya cuma itu saja. Iya, benar. Ini satu tempatnya seperti ini di Bromo, sudah ada Dayak, sudah ada apa, gabung jadi satu. Sebegitu banyaknya. Ya, sementara mereka cuma chat terus mbok kita rekam ini. Oke. Ya, kalau kalian sekarang mau berkreasi, mengkombinasikan dengan gaya. Sekarang kita mengeditkan bisa pakai gaya TikTok, gaya apa, kayak segala macam, monggo. Silakan gitu. Silakan. Pak, ya. Oke, Pak. Ya, mau dikasih musiknya musik Korea monggo. Ya, tapi suatu saat nanti balikin ke lagu pakai lagu dia, coba dibikin pakai lagu, tapi keluarnya kayak gitu, ya. Siapa tahu itu akan justru mereka akan menyontek dari kita, akhirnya kan seperti itu. Iya. Jadi tetap melestarikan budaya kita ya, Pak ya. Itu kita tuh aduh udah deh nggak ada habisnya gitu ya, habisnya, bingung. Ya. Bagi sedikit aja udah waduh. Mungkin kalau kita mau melestarikan budaya begini atau melihat budaya begini se-Indonesia 50 tahun juga nggak selesai ya, Pak. Nggak kelar. Nggak kelar. Nggak lawan. Nggak ada lawan ya memang. Dengan Nggak usah dari keberadaan penampilan di luar lah. Ya urusan dapur aja. Ya toh. Iya, betul. Kita lihat pakar-pakar dapur kita, bukunya nomor 1 di dunia sekarang. Ya, Betul, Pak. terbaik semua gitu. Kayak saya pernah ada tamu dari Korea. Dia tidak pernah tahu buka kelapa itu seperti apa. Iya, saya kaget. Loh, kamu nggak pernah makan kelapa? Iya, saya pernah makan isinya. Cuman begitu buka prosesnya saya baru tahu di Indonesia. Iya. Saya juga akhirnya ketawa sendiri. Oke, Pak Fendi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mampir ke sini. Luar biasa karyanya. Jadi kalau ada acara budaya lagi saya ngikut, Pak. Oh iya, silakan. Karena saya suka sekali yang seperti ini. Silakan. Sukses terus buat Pak Fendi. Sama-sama, terima Selamat kasih. sore. Terima kasih, Pak. Sukses terus.